Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Sylvia, NPM 1704100148, Prodi S1 Perbankan Syariah, dan DPL Ibu Era Yudhistira. Di sini saya akan berbagi ilmu pengetahuan mengenai aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Aspek keuangan. Investasi yang dilakukan di berbagai bidang usaha memerlukan modal. Modal digunakan mulai dari yang pertama prainvestasi seperti pengurusan izin. Yang kedua pembelian aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, hak cipta, merek dagang, dan lain-lain. Yang ketiga biaya operasi seperti biaya bahan baku, biaya gaji, dan lain-lain. Sumber modal terdiri dari 4, yaitu yang pertama modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari modal pemilik saham. Yang kedua modal tertutup, artinya secara internal dengan pemilik saham sebelumnya. Yang ketiga modal terbuka. Modal terbuka yaitu menjual saham kepada masyarakat. Adapun keuntungan dari modal terbuka yaitu tidak ada beban bunga pembagian kepada pemilik saham berdasarkan hasil usaha. Adapun modal sendiri diperoleh dari yang pertama setoran pemegang saham, yang kedua cadangan laba atau laba yang belum dibagi. Modal pinjaman ada 2 macam, yaitu yang pertama jangka panjang, biasanya digunakan untuk pembelian aktiva tetap. Yang kedua jangka pendek, biasanya digunakan untuk biaya operasional. Cash flow merupakan arus kas yang ada di perusahaan untuk periode tertentu. Cash flow menggambarkan perkiraan uang yang akan masuk serta sumber-sumbernya dan keluar, perkiraan uang yang akan keluar dan jenis-jenis pengeluarannya. Uang masuk dapat berupa pinjaman dari bank, hasil dari penjualan. Yang keempat modal pinjaman. Modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak keluar dengan bebas bunga. Keuntungan modal pinjaman. Yang pertama jumlahnya relatif tidak terbatas. Yang kedua menimbulkan motivasi pihak manajemen untuk sungguh-sungguh menjalankan usaha karena ada kewajiban membayar hutang. Adapun jenis-jenis cash flow. Yang pertama initial cash flow, yaitu pengeluaran pada awal periode untuk investasi atau biaya pembelian tanah, gedung, mesin, dan lain-lain. Yang kedua operational cash flow, yaitu kas yang diterima dan dikeluarkan pada saat usaha tersebut aktif melakukan usaha. Yang selanjutnya terminal cash, yaitu uang kas yang diterima pada saat usaha tersebut berakhir. Selanjutnya rasio-rasio keuangan. Dalam laporan keuangan termuat informasi tentang yang pertama jumlah kekayaan, yang kedua jenis kekayaan yang dimiliki, yang ketiga kewajiban-kewajiban atau hutang yang dimiliki baik jangka panjang maupun jangka pendek, dan yang terakhir modal usaha atau ekuitas. Secara umum tujuan laporan keuangan meliputi 1. Memberikan tentang aktiva dan jenisnya. Yang kedua memberikan informasi tentang hutang. Yang ketiga memberikan informasi tentang hasil usaha. Yang keempat informasi tentang pengeluaran dalam periode tertentu. Yang kelima informasi tentang umum. Tujuan laporan keuangan meliputi yang pertama memberikan tentang aktiva dan jenisnya, yang kedua memberikan informasi tentang hutang, yang ketiga memberikan informasi tentang hasil usaha, yang keempat informasi tentang pengeluaran dalam periode tertentu, yang kelima informasi tentang aktiva, kewajiban, dan modal suatu perusahaan, yang keenam informasi tentang kinerja manajemen terlihat dari laporan keuangan. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan, yang pertama kreditor, kedua pemegang saham, ketiga pemerintah, keempat manajemen, yang terakhir karyawan. Demikian ilmu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.